Pagi hari ini kita akan membahas hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Jadi ada 2 kali hijrah, Pak. Yang pertama hijrah ke Habasyah itu di Afrika, Ethiopia ya. Hukumnya tidak wajib bagi yang mau saja. Yang kedua hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib, ke Madinah. Nah, kita akan bahas bagaimana hijrah ke Habasyah ini. Tadi saya dengar ada acara juga ya, hijrah tahun baru Islam biasanya. Nah, jadi pas lah. Sekarang saya bahas hijrah ke Habasyah, nanti acara besarnya hijrah ke Madinah, kan biasa begitu ya, Muharram itu. Baik, hadirin sekalian, berbicara tentang Habasyah jangan terbayang sekarang, Pak. Kalau sekarang mendengar kata Ethiopia itu yang terbayang apa, Pak? Hah? Apa yang pertama, Pak? Busung lapar, betul tidak? Ya, negara yang tertinggal gitu ya. Apalagi? Panas saja dulu, panas, Pak. Apalagi? Miskin. Hidup. Jadi Habasyah itu di masa Nabi yang mulia negeri yang makmur, yang subur. Bahkan kerajaan besar di mana kaum muslimin, orang-orang Quraisy itu di waktu itu mereka rute dagangnya, Pak, di musim dingin fisyita, sebagaimana diabadikan di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Asyita itu musim dingin. Itu jalur dagangnya kemana? Ke Yaman dan nanti terakhirnya di Habasyah, Ethiopia, Pak. Nah, dulu Habasyah ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi agamanya Nasrani itu. Ya. Nah, raja yang memimpin Habasyah itu dikenal dengan gelarnya An-Najasyi. An-Najasyi bukan nama orang itu. Orang-orang Romawi kan kaisar ya. Kaisar bahasa Arabnya, kaisar. Orang-orang Persia itu Kisra. Orang Yaman apa, Pak? Orang Yaman dulu apa sebelum Islam datang ke sana? Raja Yaman itu sebutnya apa? Di Quran ada sebutkan. Tuba. Tadi saya baca di surat Qaf. Ya. Wa qaumu Tuba, itu raja Yaman, Tuba itu. Kaumnya orang-orang Yaman itu Tuba namanya. Raja. Kalau Mesir apa namanya, Pak? Dulu apa namanya? Fir'aun. Muslimin disebut apa? Khalifah, Amirul Mukminin. Nah, Ashamah bin Abjar itu nama An-Najasyi di waktu itu. Dia seorang yang adil. Dan Nabi tahu itu, Pak. Jadi orang-orang yang minta suaka politik kepada An-Najasyi di waktu itu pasti akan dilindungi, diberikan gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, kenapa Nabi yang mulia memilih Habasyah? Jadi Habasyah di waktu itu kerajaan besar, peradabannya tinggi sekali, makmur, pusat dagang, Pak, di waktu itu ya. Dan Nabi yang mulia mengetahui rajanya Ashamah bin Abjar itu orang yang adil, orangnya baik. Dan nanti kan ujungnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, kemudian tadi Habasyah ini memiliki hubungan dagang yang baik dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Saya mau tanya, Pak, yang memulai dagang itu siapa, Pak? Yang membuka jalur dagang itu siapa? Yang pertama kali, pernah saya bahas di sini, udah lama.
Yang membuka jalur dagang itu siapa? Ini kakeknya Rasulullah, siapa namanya? Siapa? Maksudnya ke atas siapa? Siapa namanya? Hashim. Hashim itu orang hebat. Dia membuka jalur dagang dengan orang-orang Persia, dengan Romawi, termasuk dengan orang-orang An-Najasyi, Pak. Jadi itu kayaknya udah bukan lagi lokal, bukan, Pak. Main itu udah lintas negara kalau sekarang ya. Hebat orang-orang Mekah itu. Nah, kapan kaum muslimin hijrah ke Habasyah? Hijrah ke Habasyah ada 2 gelombang. Semuanya dilakukan di tahun kelima, Pak. Kelima dari umur dakwah ya, dari kenabian, ba'dal bi'sah gitu, tahun kelima. Kan kalau dipetakan saya menyampaikan 3 tahun pertama itu dakwah terbatas ya. Kemudian berikutnya dakwah secara terang-terangan. Nanti ada respon dari orang-orang musyrikin, ya sampai kemudian muncul perlawanan. Nanti Nabi memindahkan dakwah atau pendidikan tarbiyah ke Darul Arqam. Tahun keempat itu. Nah, tahun kelima ini terjadi hijrah ke Habasyah. Ada 2 gelombang keberangkatan ke Habasyah, Pak. Yang pertama sebanyak 16 orang. Ada 12 laki-laki, 4 perempuan. Yang mimpin siapa? Yang mimpin itu Utsman bin Affan. Ya. Bersama istrinya, putri Rasulullah. Siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Istri Utsman yang ikut hijrah ke Habasyah. Nanti belum meninggal. Ruqayyah. Ya. Kan Utsman itu setelah dengan Ruqayyah dinikah lagi dengan siapa? Dengan siapa, Pak? 2 loh putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman. Yang kedua siapa? Zainab. Benar, Pak. Salahnya. Ummu Kulsum. Ini Nabi sampai menyampaikan, seandainya aku punya putri yang belum menikah lagi gitu kan, Fatimah sudah nikah dengan Ali, aku nikahkan lagi sama Utsman gitu. Ini kedudukan siapa? Utsman bin Affan. Nah, karena itu kan beliau diberikan gelar Dzunurain. Apa? Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah. Dua-duanya meninggal dunia itu ketika Nabi masih hidup. Tahap kedua berapa? Tahap kedua sebanyak 102 orang. 83 laki-laki dan 19 perempuan. Nah, yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far, Pak? Siapanya Ali? Ja'far bin Abi Thalib. Siapanya Ali, Pak? Kakaknya Ali. Nah, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'far. Ini orang hebat, Pak. Orang yang cerdas. Dan beliau faham benar gitu. Jadi kalau dakwah itu tahu yang diajak bicara siapa gitu. Maka tepat kan penting, Pak. Kalau akan berdakwah tuh tepat materinya itu nanti mengena gitu kan. Maka nanti itu gara-gara ya dialognya Ja'far dengan An-Najasyi itu membuat Amr ibn As tertarik kepada Islam. Cuman dia belum mau masuk Islam gitu. Ya, kan di waktu ini tertariknya. Bahkan kalimat-kalimat Ja'far yang membuat An-Najasyi tertarik kepada Islam dan dia masuk Islam. Ini luar biasa ini. Jadi nggak ada yang menyampaikan udahlah, wahai raja semua agama sama misalkan. Nggak gitu. Justru ini kesempatan dakwah, betul tidak? Masuk Islam itu An-Najasyi itu. Ya. Ada temani istrinya Asma binti Umais, ini orang-orang hebat semua, Pak. Mereka berangkat di tahun kelima. Yang pertama bulan Rajab. Hadirin sekalian, kenapa muslimin hijrah ke Habasyah? Disebutkan dalam kitab yang kita kaji ini, namanya Rahiqul Makhtum. Yang pertama, Pak. Yang pertama, intimidasi kaum musyrikin terhadap kaum muslim lagi meningkat. Ini luar biasa ini.
Di fase inilah bagaimana para sahabat yang memegang teguh keimanan mereka disiksa, Pak. Itu Bilal bin Rabah itu luar biasa. Ya, Bilal itu, dan Bilal tidak bergeming. Bayangkan disiksa, dicambuk, dipukul, puncaknya ditarik, Pak, kayak orang narik kambing gitu. Ya, ke padang pasir yang panasnya luar biasa. Dan digencet pakai batu, bayangin, Mekah loh, Pak. Ini bukan ujung berung. Mekah itu kalau sudah panas luar biasa, Pak. Ya, digencet pakai batu. Dan Bilal tidak bergeming, Pak. Yang keluar apa? Ahadun ahad. Kenapa ahad yang diucapkan? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Ada yang pernah baca, kenapa ahad gitu? Kok tidak yang lain ya? Kok ahad yang diucapkan? Kan Bilal tuh gitu. Karena kalimat itu yang dibenci oleh orang-orang musyrikin. Kan mereka tidak mau punya ilah satu, tuh nggak mau gitu. Tapi kalau Allah sebagai Rabb, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan, mematikan, mereka percaya itu. Tapi disuruh menyembah kepada Allah, nggak mau mereka menduakan Allah dalam masalah ibadah, kan mereka itu. Bilal paham itu, Pak. Bayangkan, lu digencet, disiksa, yang keluar kalimat ahadun ahad. Marah luar biasa. Ya. Nanti kan dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itulah Abu Bakar, Pak. Dikatakan Bakar itu apa artinya? Abu Bakar itu apa artinya Bakar itu? Abu Bakar itu siapa nama aslinya? Saya pernah menyampaikan di sini. Abu Bakar siapa nama aslinya, Pak? Atau masih lupa? Nama aslinya Abdullah. Abdullah nama aslinya. Panggilannya Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang bersegera kepada kebaikan, tidak pernah menunda. Itu karakternya, sifatnya sebelum masuk Islam pun begitu. Jadi panggilan Abu Bakar bukan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam sudah Abu Bakar dipanggilnya gitu. Di mana ada kebaikan, peluang berbuat baik, di sanalah Abu Bakar tampil. Itu stylenya begitu. Ketika masuk Islam makin dahsyat, berbuat baiknya itu luar biasa, Pak. Jadi Abu Bakar, orang yang bersegera kepada kebaikan. Bakar dari kata bukroh, pagi, lebih awal. Orang Arab kalau datang lebih awal kalimatnya wasaltu mubakiron, saya datang lebih awal. Itu Bakar dari kata bakar. Abu Bakar itu begitu. Coba ketika Nabi berdakwah kepada Abu Bakar, nggak pakai ya Rasul nanti ya aku mikir dulu, istikharah dulu misalkan. Nggak ada istikharah ya, belum Islam misalkan, nggak ada kan, langsung masuk Islam. Ketika Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan percaya langsung. Di mana ada peluang berbuat kebaikan, terdepan. Gak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar, Pak. Amalnya itu. Sampai Abu Bakar diseru oleh semua pintu surga. Bayangkan ada pintu tahajud, pintu sedekah, pintu duha. Wah, semuanya ingin Abu Bakar masuk lewat mereka. Itu Abu Bakar begitu. Masya Allah. Dimerdekakan oleh Abu Bakar dan diabadikan di surat Al-Lail. Bagaimana? Yang lain yang disiksa siapa, Pak? Namanya Amr bin Yasir. Satu keluarga Alu Yasir disiksa luar biasa, Pak. Ini kenapa Nabi kemudian memerintahkan ke Habasyah tuh gitu. Itu Alu Yasir, Pak. Yang pertama siapa? Ya, Amr bin Yasir. Yang kedua Yasir, yang ketiga ibunya Sumayyah. Alu Yasir, keluarga Yasir. Itu satu keluarga yang pertama kali masuk Islam. Jadi sekeluarga masuk Islam itu Alu Yasir. Dan kata Nabi mereka akan dikumpulkan lagi di surga nanti. Sekeluarga, Pak. Dijamin itu.
Hadirin sekalian, itu Ammar bin Yasir, Pak, menyaksikan langsung bagaimana ibunya Sumayyah dibunuh di hadapannya, Pak, oleh Abu Jahal. Kenapa? Keji sekali tuduhannya, Pak. Ya. Ketika mereka mendapat kabar bahwa Alu Yasir masuk Islam, marah mereka, nggak terima gitu. Nah, bagaimana kata Abu Jahal melihat Sumayyah? Sumayyah, kami tahu kenapa engkau masuk Islam. Kamu ini kan naksir Muhammad kan? Bayangin digituin, Pak. Karena Muhammad tuh ganteng, banyak hartanya gitu. Nabi itu kayak raya apa waktu itu, Pak. Ya. Enggak terima, diludahi itu muka Abu Jahal. Kurang ajar kamu, katanya. Aku tidak sekotor itu. Diludahi itu mukanya, marah, Pak. Langsung dia ngambil tumbak dan ditusuk itu dari kemaluan sampai ke belakang. Itu Ammar tuh lihat langsung di hadapannya, Pak. Ayahnya siapa? Ya sudah sepuh, disiksa sampai meninggal juga. Nah, Ammar itu dipaksa. Kamu sekarang juga hina Tuhannya Muhammad, hina Muhammad. Aku bebaskan, gak akan aku siksa. Karena gak kuat, di luar kesadarannya keluar kalimat-kalimat yang menghina Allah dan Rasul. Sedih kan? Pas sadar sedih, langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nggak tahu aku ini masih muslim atau bukan, katanya. Kenapa? Ya Rasulullah, aku ini barusan mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya Rasulullah. Loh, kalimat apa yang kau ucapkan? Disebutkan. Kenapa? Kata Nabi yang mulia. Ya Rasulullah, kau tahu sendiri bagaimana ibuku dibunuh di hadapanku, ayahku, aku juga sama disiksa. Ini bahasa orang Arab, Pak. Kalau baca begini, seandainya siksaan mereka ditimpakan ke sebuah gunung, akan hancur itu gunung. Di luar kesadaran aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka inginkan. Nabi tidak berbicara, kata Nabi apa? Ya Ammar, wa kaifa tajidu qalbaka ya Ammar. Ammar, bagaimana kamu dapat di kondisi hatimu ketika mengucapkan kalimat-kalimat tadi? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman ya Rasulullah, aku tenang ya Rasulullah. Turun ayat Al-Qur'an, Pak. Surat An-Nahl 102 atau 106. Bagaimana ayat itu? Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah murka kepada orang-orang yang sengaja kafir, Pak, setelah dia diberikan keimanan, murtad sengaja pindah agama gitu. Kecuali orang yang dipaksa untuk kufur tapi hatinya tenang dengan keimanan, tidak berdosa. Kata Nabi, Ammar, itu tuh jawaban langsung dari langit, kata Nabi yang mulia. Artinya apa, Pak? Untuk orang-orang tertentu, dalam kondisi tertentu, itu ada memang. Nah, ini yang sering dijadikan dalil salah kaprah oleh orang-orang Syiah, itu dalil taqiyah. Dalil apa, Pak? Taqiyah. Iya kan? Yang keliru, enggak seperti itu konteksnya gitu. Ya. Nah, kembali, kata Nabi, tidak ada masalah. Ketika kamu nanti dipaksa lagi dan kamu belum punya kekuatan, ucapkanlah kalimat yang mereka inginkan. Allah Maha tahu hatimu. Itulah luar biasanya hati itu seperti itu. Nah, tetapi Ammar bin Yasir kalau ketemu Bilal malu, Ammar, Pak. Kata Ammar, aku tidak seperti engkau imanmu. Imanku ini enggak seperti iman wahai Bilal, katanya. Itu Bilal kan disiksa di mana dia nagen, Pak. Kan fisiknya kuat Bilal itu. Tapi kalau Ammar itu keluar kalimat tadi kan gitu. Jadi malu tuh Ammar kalau ketemu Bilal tuh, malu sekali. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, maka dalam kondisi seperti inilah Nabi yang mulia melihat ini bahaya kalau dibiarkan gitu. Ya, bahaya. Maka Nabi yang mulia di bulan Rajab itu menyampaikan
Di Habasyah ada raja yang adil, raja yang baik. Dia orang yang mudah menerima kebenaran. Berangkatlah kalian ke sana. Dalam rangka apa? Menyelamatkan agama kalian. Sampai pada waktu yang tertentu nanti kita akan sampaikan ketika harus kembali gitu. Nah, maka Nabi yang mulia memerintahkan Utsman, engkau yang memimpin, yang akan ikut silahkan. Tidak wajib, tidak. Yang mau silahkan. Nabi tetap di Mekah bersama para sahabat ini di Mekah, Pak. Ya, tetapi beberapa sahabat tadi yang mustadafin gitu, maka memilih berangkat ke Habasyah. Nah, gelombang pertama itu ya diikuti oleh 12 orang ya. Dan yang mimpin Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah. Ya, jadi 12 laki-laki, 4 perempuan, 16 orang. Nah, kemudian disusul selanjutnya oleh gelombang yang kedua, Pak. Ya. Karena mereka juga khawatir ya. Kan makin hari makin luar biasa kondisi di Mekah itu gitu. Makanya kemudian Nabi memerintahkan siapa? Ya, Ja'far, itu sepupunya ya. Ja'far bin Abi Thalib itu kakaknya Ali. Ya, bersama istrinya bawa muslimin. Ini 102 orang jadi banyak. Hadirin sekalian, ketika sampai kabar kepada orang-orang Quraisy, muslimin hampir 100 sekian orang berangkat ke Habasyah. Mereka marah, Pak. Kenapa? Karena di antara yang ikut itu kan ada putra-putrinya mereka gitu ya, yang masih musyrik itu ada, termasuk saudaranya mereka. Dan mereka khawatir, ini kalau sampai ajaran Islam diterima orang-orang Habasyah, mereka khawatir, Pak. Ini yang dikhawatirkan mereka, Pak. Apa ya, motifnya, Pak? Ekonomi. Itu ekonomi. Nanti mengganggu hubungan dagang kita dengan Habasyah, Pak. Termasuk hijrah ke Madinah juga sama, kan? Kenapa orang-orang musyrikin mereka itu marah sekali ketika Nabi yang mulia bersama muslimin, kenapa hijrahnya ke Yathrib, ke Madinah? Kenapa gitu? Tidak yang lain. Terancam mereka. Kenapa? Karena Yathrib atau Madinah itu jalur dagang orang-orang Quraisy. Kemana? Ke negeri Syam. Dan dagang ke Syam itu paling menguntungkan. Ya dulu kan lewat darat, Pak. Dari Mekah itu kan selatan ke arah utara kan, lewat Madinah kan. Nah sekarang kalau Nabi menguasai Madinah, terancam mereka. Dan benar puncaknya nanti terjadi perang Badar. Ini kan masih terus ada hubungannya luar biasa gitu. Nah kembali lagi ke Habasyah. Nah, jadi mereka marah dan mereka memanggil tokoh-tokoh Quraisy untuk apa? Untuk berangkat ke Habasyah dan memulangkan kaum muslimin dan semua orang Mekah yang di sana. Kata Abu Jahal, dia panggil Amr bin As, apa katanya? Kamu tuh orang hebat, jago bicara, Pak. Gimana caranya? Terserah, pokoknya aku ingin orang-orang kita semua balik ke Mekah. Itu Amr bin As, Pak. Udah dengan semangat dia berangkat ke Habasyah. Ya. Sampai kemudian terjadilah dialog kan itu. Sudah jam 6 ya, nggak kerasa, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Subuh sekarang lebih ini ya. Mohon maaf, sampai jam berapa, Pak? Ini saya menyesuaikan nih, khawatir. Mohon maaf, sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 10, Ustaz? 6.15, Pak? Baik. Wah, ada waktu sekitar 20. Itu jangan pertanyaan ya. Masya Allah. Ini kalau ngaji sejarah ini, kalau singkat ini, baru mukadimah sudah habis itu ya. Ya, disesuaikan ya. Maka datanglah siapa? Amr bin As ke Habasyah, Pak. Benar, dia orang yang hebat, Pak. Terkenal. Nanti dia ketika masuk Islam pun tetap Nabi memposisikan pada keahliannya, kan gitu. Dia seorang yang pandai berdiplomasi, Pak Amr itu. Kebanggaannya orang-orang Quraisy. Maka nanti di zaman Nabi juga tetap dalam posisinya gitu. Ya, bahkan di masa Umar tetap juga itu yang berhasil ya membawa pasukan sampai kemudian bisa menaklukkan negeri Syam, bahkan Palestina. Ilya dulu
Baitul Maqdis setelah Umar masuk ke sana dikenalnya. Siapa itu? Amr ibn As, Pak. Itu hebat Amr itu diskusinya itu. Sampai nanti yang meminta untuk datang kepada Sophronius itu, ya pemimpin Ilya atau Baitul Maqdis itu kan Amr minta kepada Umar karena permintaan Sophronius. Katanya aku mau menyerahkan Baitul Maqdis itu kalau yang datang pemimpin kalian. Karena aku membaca yang akan menerima kunci ini siapa. Aku mau menyesuaikan cocok tidak yang ingin aku dapatkan gitu. Kalau cocok aku berikan silahkan kelola. Kan begitu Pak, terkenal kan? Maka itu Amr ibn As jago bicara dia itu Pak, hebat. Dan setelah dari Palestina langsung ke Mesir kan? Ke Mesir juga. Berhasil juga di Mesir Pak. Itu Amr ibn As. Orangnya hebat gitu. Nah kembali ketika itu dia menemui An-Najasyi yang intinya adalah, wahai paduka raja, telah datang kepada anda orang-orang yang bodoh. Nah itu kalimatnya ya. Bayangkan paduka katanya, mereka itu meninggalkan kaum kami, membawa ajaran baru, kami terpecah belah karenanya, datang ke negeri anda. Di negeri anda tidak masuk agama anda kan? Nah gitu kalimatnya. Ya, jadi kami ini keberatan, saya diutus oleh para pembesar kami. Kita kan punya hubungan baik Pak. Kenapa Amr ibn As? Karena Amr ibn As punya hubungan baik dengan An-Najasyi. Udah ada akrab bener Pak. Nah An-Najasyi sebagaimana Nabi sampaikan orangnya adil. Oh tidak mudah terprovokasi. Kata An-Najasyi, baik kalau begitu. Tapi aku ingin dengar langsung ajaran apa sih yang dibawa oleh orang-orang Mekah itu. Kan belum sempat ketemu Pak. Emang apa sampai segawat itu di Mekah itu. Nah coba panggil kemari katanya. Panggil kemari mereka. Dan dipersilakan cari yang akan menjadi juru bicaranya lah gitu. Maka mereka datang menghadap raja. Di sana ada Amr ibn As. Itu Amr ibn As itu Pak jarang mendengar wahyu turun, jarang. Jadi terprovokasi saja gitu. Maka di waktu itulah Amr ibn As mendengar utuh apa itu Al-Quran gitu. Nah hadirin sekalian, di waktu itu datanglah muslimin dan yang menjadi juru bicara siapa? Ja'far ibn Abu Thalib. Apa kata An-Najasyi? Wahai Ja'far, coba ceritakan tentang yang kamu bawa itu apa? Yang kata Amr ibn As ini agama baru, kemudian memecah belah kaum kalian. Kalian datang kamar juga tidak menganut agama kami di sini. Apa sih ajarannya gitu ya? Itu siapa? Siapa? An-Najasyi. Suka tabayun ke bahasa sekarang, Pak. Itu penting sekali, Pak. Sekarang kan orang mudah terprovokasi, betul tidak? Nggak mau tabayun, kemakan aja tuh hoaxnya. Jadi benci aja ke bawah, padahal nggak seperti itu gitu. Itu hebatnya An-Najasyi. Nabi itu luar biasa, kata Nabi, dia orang yang baik, orang yang adil. Ya. Nah maka kesempatan bagi Ja'far ibn Abu Thalib menyampaikan. Nah Ja'far orang hebat Pak. Yang diajak bicara siapa? Siapa? An-Najasyi. Dan dia sudah tahu bahwa turun surat Maryam. Kan itu kisah Maryam itu di awal-awal Pak. Jadi beliau tuh nguasai bener lah gitu ya. Kan bicara sama An-Najasyi kalau surat yang lain ternyambung gitu kan. Nah ini cocok nih. Nanti dia akan bacakan surat Maryam. Ini yang menarik kalimat yang disampaikannya apa? Kata beliau, Ayuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu ini orang jahiliyah. Nah, disebut di kalimat jahiliyah Pak oleh Ja'far. Dan dari ucapan dia para ulama mendefinisikan apa tuh jahiliyah gitu. Kan dia ngaku sendiri nih. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu orang jahiliyah. Na'budul asnam. Nah ini disebutkan kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitata, makan bangke. Bukan bangke, maksudnya kan menyembelih nggak pakai bismillah kan itu bangke gitu kan gitu ya. Wa na'kulul maitata, makan bangke. Wa na'til fawahish, kami itu berzina tuh biasa.
Itu mana? Harusnya begitu, Pak. Wa naqtul arham, kalau ada masalah, udah kami musuhan, putus silaturahim itu gitu, sampai 7 turunan lah gitu ya. Wanusi ul jiwar, kami itu berbuat buruk ke tetangga, itu hal biasa. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'ifa, yang kuat di tengah kami itu akan memangsa yang lemah, menindas yang lemah. Fakunna ala zalik, itulah kami dahulu di masa jahiliyah. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sehingga Allah muliakan kami dengan diutusnya seorang rasul dari golongan kami juga. Itu didengar sama Amr bin As. Na'rifu nasabahu, kami mengenal nasabnya Nabi ini gitu. Ya karena saudara kami juga. Wasirqahu, kejujurannya, wa amanatahu, amanahnya, wa afafahu, kelembutannya. Ya fada'ana ilallah, Nabi itu menyeru kami agar ibadah kepada Allah. Linuwahhidahu wa na'budu, agar kami mengesahkan Allah dan beribadahnya kepada Allah. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal authan, dan Nabi itu melarang kami menyembah patung-patung dari batu yang kami buat sendiri. Ya. Wa amarona bisidqil hadis, Nabi itu wahai paduka raja memerintahkan kami berkata jujur. Wa ada al amanah, menunaikan amanah. Wasilatir rahim, menyambung silaturahim. Wa husnal jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kafu anil maharim wad dima, ya agar kami tidak menumpahkan darah, ya tidak bermusuhan. Wa nahana anil fawahish, Nabi itu melarang kami berbuat keji, berbuat zina. Wa qaula zur, ya sumpah palsu. Wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan tidak hak, dengan tidak benar. Wa qadzfil muhsanat, menuduh orang yang baik-baik berzina. Wa amarona an na'budallahu wahda, dan Nabi itu memerintahkan kami agar menyembah kepada Allah saja, la nusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan dengan apapun juga. Wa amarona bis sholati waz zakah, dan Nabi itu memerintahkan kami mengerjakan salat, zakat, wasiyam, puasa. Ya disebutkan ajaran Islam itu fasaddaqnahum, maka kami membenarkan ajarannya. Wa aman nabi, kami beriman kepadanya. Wa taba'nahu ala ma ja'a bihi min dinillah, kami ikuti agama yang datang dari Allah yang di bawah Nabi itu. Ya. Fa abadana Allah wahda, kami ibadah kepada Allah. Falam nusyrik bihi syai'a, kami pun semenjak itu tidak lagi musyrik kepada Allah. Wa haramna ma haramahu alaina, dan kami mengharam, yang Allah haramkan kepada kami. Wa ahlalna ma ahlalana, dan kami menghalalkan yang halal kepada kami. Fa'ada alaina qaumana, ketika itu kaum kami tidak menerima wahai paduka raja, kami dimusuhi. Fa'adzabuna, kami disiksa. Wa fatanuna an dinina, kami dituduh macam-macam tentang agama ini, difitnah. Liyarudduna ila ibadatil ausan min ibadatillahi ta'ala, agar kami kembali menyembah patung, menyembah berhala setelah kami menyembah Allah. Wa an nastahila ma kunna nastahilu minal khaba'is, dan kami dipaksa berbuat keji lagi. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayaqu alaina, ketika mereka menekan kami, ya menghinakan kami, menyiksa kami. Wa halu bainana wa baina dinana, dan kami dihalang-halangi untuk menjalankan agama kami. Kharajna ila biladik, Nabi itu memerintahkan kepada kami agar kami hijrah pindah ke tempat Anda. Wakhtarnaka an alaman siwak, Nabi itu memilih Anda dari yang lain. Waragibna fi jiwarik, dan Nabi kami ingin kami berada di samping engkau. Warajauna alla nuzlima indaka yuhal malik, karena kata Nabi kami, Anda raja yang adil, tidak akan zalim kepada siapapun. Coba kalimat luar biasa, Pak. Ya. Itu An-Najasyi, Pak, luar biasa kan, mendengar, semua mendengar nih, termasuk Amr bin As mulai gelisah. Amr kan, waduh kok disebutin gitu kan, khawatir Amr bin As nih. Ya, apa kata An-Najasyi? Hal ma'akami majahbi anillahi min syai'. Coba kamu tadi bilang Nabi itu dapat wahyu. Coba bacakan apa yang kamu tahu dari wahyu yang diberikan oleh Nabi kamu itu. Naam, kata Jabat, baik.
Kami akan bacakan yang kami terima dari Nabi kami di antaranya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikra rahmati rabbika abdahu Zakaria, dan seterusnya. Kisah tentang siapa itu? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan bagaimana lahir Nabi Isa, Pak. Allahu Akbar. Fabaka, itu mendengar Ja'far membaca surat apa? Maryam, tentu diterjemahkan oleh ininya gitu. Menangis, Pak. Menangis gitu kan. Wallahi an-Najashi hatta iqdallat lihyatu, sampai basah janggutnya itu, ya. Wabakat asaqifatahu, itu para uskup menangis juga. Hatta akhdallu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim, sampai lembaran kitab-kitab Injil itu basah dengan air mata mereka, Pak. Ya, summa qala lahum an-Najashi inna hadza walad jabi Isa liyakhruja min mishkatin wahidah. Kata an-Najashi, demi Allah, yang kalian baca tadi itu tuh agama yang dibawa Nabi itu sama dengan agama yang dibawa Rasul kami. Dari satu sumber, Isa ibn Maryam, sama. Luar biasa. Gak ada orang berilmu, Pak. Gak ada bedanya. Maka langsung dia panggil Amr kemari, katanya. Fala wallahi la uslimahum ilaikum. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada engkau. Dan menarik apa, Pak? Sekarang juga bubar kalian. Wah, itu, Pak, Amr masuk malu gitu kan. Waduh, ini kalau pulang ke Mekah hampa kan malu gitu. Tapi dia jadi ragu juga kan, karena baru tahu apa? Islam seperti itu. Utuh sekali, Pak. Balik lagi tuh, semalam tuh berpikir, ini dia menceritakan nanti Amr bin As, cerita setelah masuk Islam. Aku berpikir bagaimana tetap gak nyerah. Pokoknya saya akan paksa lagi agar diberikan mereka kepada kami. Nah, kepikiran ide, Pak. Kan Muhammad meyakini bahwa Isa itu putra Maryam, ya kan, bukan anak Tuhan. Ini nih kesempatan gitu kan. Datang lagi dia kepada An-Najashi. Ayuhal Malik, wahai paduka raja, tahu tidak? Itu ajaran itu tuh yang dibawa Muhammad itu merendahkan sekali Isa Yesus gitu kan, direndahkan itu. Masa dikatakan dia itu bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, hanya anak Maryam saja. Ya, coba tanya lagi Ja'far, panggil kemari. Kata An-Najashi, baik, akan aku panggil lagi gitu kan. Dipanggil lagi, Pak. Ditanya lagi, coba sampaikan kepada kami tentang Isa ibn Maryam, katanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi kalian? Maka Ja'far ibn Abi Thalib, beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang luar biasa, dan kalimat inilah yang kemudian ya membuat makin mantap siapa? An-Najashi. Termasuk nanti setelah diskusi ini nanti ada kalimat yang menarik dari An-Najashi untuk Amr bin As. Ya. Bagaimana kalimatnya? Maka beliau menyampaikan, naqulu bihi allazi ja'ana bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai paduka raja, kami tidak punya pengetahuan tentang Isa ibn Maryam kecuali yang diajarkan Nabi kami kepada kami. Apa itu? Huwa Abdullah wa Rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa ruhuhu, dan ruhnya. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul, yang ditiupkan kepada rahim Maryam perawan yang suci. Itu An-Najashi. Ini sama dengan kami ajarannya, katanya gitu, Pak. Gak ada beda. Memang di tengah kami banyak penyimpangan, tapi ini agama ini luar biasa sama. Udah, Amr, pulang sana. Kalian tetap di sini. Apa kata An-Najashi? Amr kemari. Amr, kamu orang cerdas, orang hebat. Kenapa tidak ikut agama Muhammad? Kamu kan jadi orang hebat nanti. Nggak habis pikir ini. Kamu orang ya menyimpang itu. Ini agama ini baik. Amr, kamu orang hebat, diulang-ulang gitu, Pak. Amr,
Kamu orang hebat. Masuklah kepada agama, kamu jadi orang hebat nanti negeri kalian itu. Kan dia baca Pak kitab Injil kan, bagaimana kemudian muslimin akan menguasai dunia, betul tidak diceritakan. Semenjak itulah Amr ibn As itu Pak penasaran dan dia tertarik kepada Islam sehingga tidak berontak lagi itu Amr ibn As itu. Nanti kemudian puncaknya Pak tahun ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah dia masuk Islam sendiri di jalan ketemu sama Khalid bin Walid, nggak janjian, malu juga. Loh, mau ya kamu kemana? Aku ini sudah lama memendam ya kegalauan lah gitu ya, cerita ya. Islam. Lah sama aku juga masuk Islam gitu kata Khalid bin Walid. Oh begitu ya, sama-sama akan senang sekali mereka berdua masuk Islam. Nanti ketemu lagi sama Utsman bin Maz'un yang jaga pintu Ka'bah itu. Orang hebat semua masuk Islam. Kata Nabi ketika mereka bareng masuk Islam, putra-putra terbaiknya gitu kan. Datang kemari masuk Islam itu Pak. Banyak orang hebat kan, Khalid bin Walid masuk Islam. Amr ibn As lengkap sudah kan. Tapi nantilah kisah lengkapnya ya, masih lama Pak. Nah intinya adalah di sini bagaimana apa dakwah itu Pak. Jadi dakwah itu kan mengajak orang di luar Islam itu hukum asalnya, betul tidak? Nah sekarang dirusak itu Pak oleh pemikiran apa Pak? Diberalih keyakinan semua agama sama, semua agama benar, betul tidak? Enggak ada dakwah Pak. Padahal Nabi itu memanfaatkan di mana ada peluang Nabi dakwahi Pak. Kan bukan memaksakan, mengajak boleh tidak? Karena ada orang-orang baik yang kalau dia itu dia akan merespon dengan cepat gitu Pak. Kadang kita yang takut duluan, yang gak enak duluan, yang malu duluan gitu. Padahal itu kesempatan, mungkin dia nunggu kita mendakwai mereka. Coba kalau pas kita dakwah, kita punya tetangga misalkan non muslim orangnya baik Pak. Waduh itu sayang kalau dia dakwahi Pak. Dakwahi Pak dengan baik-baik. Bukan dipaksa, dakwahi, doakan. Coba luar biasa ini. Setelah ini Pak itu An-Najasyi masuk Islam. Bayangkan itu. Masuk Islam raja Allah Pak masuk Islam. Tetapi An-Najasyi belum sempat ketemu Nabi Pak. Karena tadi ketika dia masuk Islam tidak mudah ya mempertahankan negaranya itu kan, kerajaannya, karena ada orang yang kurang senang itu dengan keislaman siapa? An-Najasyi Pak. Makanya kemudian An-Najasyi ini kategorinya tabi'in, bukan sahabat, karena tidak sempat ketemu Nabi. Padahal sejaman dengan Nabi tidak? Sejaman. Satu zaman dengan Nabi hanya An-Najasyi di Afrika, di Habasyah, Nabi di Madinah kan begitu, di Mekah. Nggak sempat ketemu, tapi ada komunikasi lewat surat dulu itu. Nggak sempat ketemu, kata para ulama bukan sahabat, itu tabi'in. Sama seperti sosok yang terkenal dari Yaman, bakti kepada orang tuanya, namanya siapa? Wais Al-Qarni, sama itu. Nggak ketemu Nabi Pak, tapi sejaman dengan Nabi Pak. Ya, bukan sahabat tapi tabi'in. Kenapa? Karena ketika dia ingin ketemu Nabi keburu wafat. Itu An-Najasyi ingin ketemu dengan Nabi keburu wafat, belum sempat ketemu, baru surat menyurat saja Pak. Ini kata Nabi ketika pulang dari perang Tabuk telah meninggal raja yang soleh, kata Nabi. Raja yang soleh. Ya kata Nabi kita sholat gaib. Nah itu cikal apa? Sebab-sebab ada sholat gaib di sana. Ya kenapa? Karena di sana tidak ada yang menyolatkan, enggak banyak orang yang menyolatkan. Dia orang soleh, jasanya banyak. Kita sholat gaib untuk An-Najasyi. Jadi perang Tabuk tuh Pak. Nabi sedih-sedih nggak sempat ketemu Pak. Ingin sekali Nabi itu kan penasaran ya, ingin ketemu dengan An-Najasyi. Juga sama An-Najasyi, cuma kata An-Najasyi, doakan kami ini sedang tidak stabil gitu kondisi politik di sana. Kita akan datang nanti kepada Anda untuk berbaiat menyampaikan gitu kan, ketemu langsung. Tapi tidak Allah takdirkan. An-Najasyi meninggal sebelum ketemu langsung, maka kategorinya siapa? Tabi'in Pak. Itu dia, itulah dampak dari hijrah ke Habasyah Pak. Ya muslimin dilindungi dan An-Najasyi masuk Islam, termasuk Amr ibn As juga masuk Islam gara-gara di sini Pak. Itulah hijrah Pak ya. Jadi memang pelajaran penting apa Pak?
Ya agama yang kita selamatkan, betul tidak? Nah konteks sekarang kalau kita berada di sebuah lingkungan kerja atau bisnis, susah taatnya kan ada ya? Susah taatnya Pak. Mau ibadah susah, bahkan berpeluang untuk berbuat, mohon maaf ya, yang diharamkan karena sistem, aduh berat gitu ya. Itu di Quran disebutkan Pak, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Kenapa bertahan di tempat yang seperti itu gitu loh. Ya, maka pindah untuk menyelamatkan apa? Agama kita, termasuk kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak kondusif. Biahnya itu tidak kondusif. Pindah, Pak. Di sini Masya Allah. Ya, masjidnya makmur, subuhnya banyak. Wah, ini mahal sekali sekarang. Betul tidak Pak? Mencari lingkungan yang kondusif ya Bu ya. Saya pernah tinggal di sebuah tempat awal-awal menikah Pak. Di daerah Gegar Kalong ujung sana tuh. Di dekat ke Pondok Hijau namanya Pak. Itu memang luar biasa itu. Di sana tuh ada orang-orang Syiah. Ya ada kan, dari itu ada orang Syiah Pak. Ya ada orang Syiah, orang-orang yang misalkan hanya ngontrak nggak tahu awalnya Pak. Kontrak setahun. Itu nggak betah kita Pak. Wah sudah saya bilang ke istri udah kita pindah gitu kan. Nggak nyaman kita, betul tidak? Nggak nyaman tinggal di tempat yang begitu. Ya saya pindah, berkali pindah sampai sekarang dapat tempat yang baik gitu kan. Enak. Coba tetangga yang